Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur, karena dengan syukur itu Allah akan melimpahkan nikmat yang lebih banyak kepada kita semua. Dan jauh-jauhilah kufur nikmat, karena Allah akan memberikan ancaman bahwa tunggulah azabku, kata Allah, yang sangat menyakitkan. Tsumma na'udzubillah. Para hadirin, seperti yang telah lalu, mari kita simak pengajian ini. Kita meneruskan Quran surat Ali Imran ayat 166 ya. Sebelum kita mulai, untuk mengingat, marilah kita semangati moto Toha Putra Art, hiduplah dengan ilmu, karena hidup dengan ilmu akan dimudahkan. Kemudian hiduplah dengan seni, karena dengan seni hidup kita akan terasa lebih indah. Juga kita harus selalu dalam hidup membingkai dengan iman dan takwa, karena dengan iman dan takwa hidup kita akan semakin lebih terarah. Semoga moto ini menyemangati kita untuk istiqomah mengikuti pengajian rutin tentang Al-Quran, terjemah dan tafsirnya. Para hadirin, sahabat Iqra, dan pemirsa channel YouTube yang dirahmati Allah, mari sebelum kita memulai kajian malam hari ini, kita membaca amalan-amalan yang baik dengan diawali basmalah bisiri. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan di sini ada mim, fathahnya panjang 5 harokat ya. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Fabi idnillahi waliya'lamal mu'minin. Fabi idnillahi waliya'lamal mu'minin. Mari kita cermati terjemah perkataannya. Wama dan apa? Wama dan apa? Asabakum. Asabakum. Menimpa kamu. Menimpa kamu. Yauma. Yauma. Pada hari. Pada hari. Al-taqa. Al-taqa. Bertemu. Bertemu. Al-jam'an. Al-jam'an. Dua pasukan. Dua pasukan. Fabi idni. Fabi idni. Maka dengan izin. Maka dengan izin. Allahi. Allahi. Allah. Allah. Waliya'lama. Waliya'lama. Karena dia hendak mengetahui. Karena dia hendak mengetahui. Al-mu'minin. Al-mu'minin. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Makna dari ayat ini maksudnya seperti ini. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan di dalam pertempuran ini, maksudnya ya, antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah ya. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Jadi di dalam pertempuran merebut kebenaran ya. Tentunya yang dilawan adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang memusuhi
al-Islam dan orang-orang yang menyimpang. Ini dalam kisah ini ya. 167-nya perhatikan ya, kalau ainnya mematikan berarti sengonya harus betul-betul terasa. Bedakan dengan hamzah dan alif. Perhatikan waliya gitu ya. Waliya lamal ladzina nafaqu, qafnya nyeklok ya. Waliya lamal ladzina nafaqu. Bagus. Qafnya ki ya. Wa qila lahum ta'alau qatilu. Coba. Wa qila lahum ta'alau qatilu. Bagus ya. Fa-nya itu jangan pa tapi fa ya, menjadi kasrah fi. Alif layinahnya, alifnya itu memanjangkan. Fi sabilillahi awid fa'uqalu. Coba. Fi sabilillahi awid fa'uqalu. Seperti ini kepanjangan enggak? Enggak ya? Terlalu cepat apa enggak? Nah, kalau terlalu cepat boleh kasih masukan ya. Yang penting kita belajar supaya lebih lancar dan mahrajul hurufnya bagus ya, ilmu tajwidnya bagus, panjang pendeknya juga harus sesuai. Kita ulangi dari qalu, perhatikan qafnya qi ya, qalu. Nah, wawu sukun bunyinya u bukan o, bukan lao tapi lau ya. Qalu lau ta'. Nah, di sini sengau ya. Oh. Qalu lau na'lamu fi qitalal lattaba'nakum. Coba. Qalu lau na'lamu qitalal lattaba'nakum. Di sini diulangi, perhatikan. Qitalal lattaba'nakum. Coba. Qitalal lattaba'tum. Qitalal lattaba'nakum. Qitalal lattaba'nakum. Iya, bagus ya, perhatikan hanya besar. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Coba. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Bagus, perhatikan qafnya, perhatikan. Yaqu panjang, lu panjang ya, perhatikan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Coba. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Coba perhatikan di sini ada mim dengan mim bertemu, ada tasdid ya. Perhatikan dari bi afwahihim agak samar ya, berdengung ya. Bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Coba. Bi afwahihim ma laisa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Nah, perhatikan perkataannya ya, supaya kita semakin mengenali terjemah perkata dulu ya. Yang lagi batuk memang lagi musim, nggak usah ditahan, yang penting ditutup ya.
Jadi biar jangan sakit dadanya, boleh dibatukan, jangan menahan, ya. Perhatikan, waliya'lama, karena Allah hendak mengetahui, alladzina, orang-orang yang nafaqu, mereka munafik. Perhatikan qafnya, waqila, dan dikatakan, hanya besar, lahum, kepada mereka, ta'alau, marilah, qatilu, berperang, fi, di, sabili, jalan, Allahi, Allah, awi, atau, idfa'u, pertahankanlah dirimu, qalu, mereka berkata, lau, sekiranya, na'lamu, kami mengetahui, kitalan. Nah, kalau di sini mau diwakafkan jadi kitala gitu. Tapi ini kita sesuai dengan ejaan dulu. Qitalan, peperangan, lattaba'nakum. Perhatikan maksudnya, ta itu mendobelkan ta. Lattaba'nakum, tentu kami mengikuti kamu. Hum, mereka, lil kufri, bagi kepada maksudnya kepada kekafiran, yauma idzin, pada hari itu, aqrabu, lebih dekat, minhum, dari mereka, lil iman, daripada iman. Yaquluna, mereka mengatakan, bi afwahihim, dengan mulut mereka, ma tidak, laisa, terkandung, fi, di dalam, qulubihim, hati mereka, wallahu, dan Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bima, terhadap apa, yaktumun, mereka sembunyikan. Makna surat ini, ayat ini maksudnya mau diperhatikan. Dan untuk menguji orang-orang munafik, ya, orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Ini alasan mereka, ya. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Ini ciri-ciri yang dimaksud munafik itu, antara mulut dan hatinya selalu berbeda, ya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka disembunyikan. Di mana disembunyikan? Di dalam hati mereka. Allah pasti mengetahui. Dan besok kelak akan dibongkar di hari kiamat, ya. Hati-hati yang selalu menyembunyikan itu pasti tidak akan ditutup-tutupi dan pasti akan terang benderang di hadapan Allah. Kemudian 168. Perhatikan, dalnya besar, ini harus dibedakan dengan dal kecil, ya. Kemudian qaf, lagi-lagi qaf itu bukan kaf, ya, tapi qaf itu ko, ya, ki, ya. Zal itu memendalkan seperti keluar udara, menghempaskan.
Perhatikan, alladzina qalu li ikhwanihim. Coba. Alladzina Qalu li ikhwanihim, ya. Wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Coba. Qa'adu law ata'una ma kutilu. Ya, perhatikan qafnya, ya. Ada dal disukunkan di situ, qalqalah ya. Bul fadra'u. Nah, itu wawuhnya yang bersukun meskipun tulisannya misalnya agak di atas alif, tapi wawuhnya itu dimatikan, berarti dipanjangkan ya. Bul fadra'u an anfusikumul mauta. Coba. Bul fadra'u an anfusikumul mauta, ya. In kuntum shadiqin. Nah, mari kita terjemahkan perkataannya sambil kita betul-betul belajar dan fokus ya. Minimal kita nanti kata-kata yang masyhur di dalam Al-Quran seperti alladzina, orang-orang yang, itu kan sering ya disebut ya, itu harus betul-betul difahami ya. Alladzina, orang-orang yang, qalu, mereka mengatakan, li ikhwanihim, kepada saudara-saudaranya, wa qa'adu, dan mereka duduk, lau, sekiranya, ata'una, panjang nanya ya, ata'una, mereka mengikuti kita, ma tidak, utilu, mereka terbunuh, qul, katakanlah, fadra'u, qalqalahnya yang kerasa ya, fadra'u, maka tolaklah, an, dari anfusikumu. Nah, kalau diwakafkan anfusikum gitu, diri kalian sendiri. Al-mauta, kematian. In, jika. Kuntum, kalian adalah. Shadiqin, orang-orang yang benar. Nah, maksud surat atau ayat ini ya, mohon diperhatikan dan dihayati. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang ya. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh katanya. Ya, katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Nah, ini katakan itu ini tantangan dari Allah ya. Nanti kita teruskan pada 169. Mari dilanjut 169-nya dari Quran surat Ali Imran surat ketiga ya. Kita sambil seperti ini sambil mengenali Ali Imran berarti surat ketiga, Al-Fatihah surat pertama ya, yang Al-Baqarah surat kedua ya, kemudian yang kedua surat apa yo? Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat yang bener ya, ya udah pinter ya. Hebat yang ngantuk ya.
Ya, lanjut ya, 169. Perhatikan, ini dalam menyebut la itu jangan ditelan, le, wale, tapi wala, mangap ya. Nah, ini mahrajul huruf harus dibetulkan dulu ya, terutama yang baru nih, bukan wale tahsabanna, tapi wala tahsabannalladzina. Coba. Yo, nunnya bertasdid agak berdengung. Perhatikan. Wala tahsabannalladzina. Coba. Qafnya qiyah. Qutilu fi sabilillahi amwata. Qutilu fi sabilillahi amwata. Fi-nya panjang, B-nya panjang. Perhatikan. Fi sabilillahi amwatam bal ahyaun inda rabbihim. Coba sampai situ. Sabilillahi amwatam bal ahyaun inda rabbihim. Nah, diulangi dari bal ahyaun inda rabbihim yurja'un. Coba. Bal ahyaun inda rabbihim yurza'un. Nah, perkataannya mau diperhatikan. Wala, nah, jangan wale tapi wala gitu ya. Wala. Dan janganlah. Tahsabanna. Kamu mengira. Alladzina. Orang-orang yang. Utilu. Gugur. Fi di dalam sabili jalan Allahi Allah amwata wafat bal bahkan ahyaun mereka itu hidup inda di sisi Rabbihim Tuhan mereka yurzaqun mereka mendapat rizki. Nah, ini maksudnya dari ayat ini mohon difahami ya. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, ya. Sebenarnya mereka itu tetap hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rizki. Nah, di sini ini konseptualnya itu bukan hidup di dalam kuburan masih jalan-jalan seperti dalam dunia, tetapi hiduplah dalam bentuk-bentuk bahasa-bahasa yang butuh tafsir yang bijak. Seperti apa? Meskipun gugur, meskipun wafat di medan perang, tetapi dia tetap hidup, namanya harum, ya. Dia adalah seorang pejuang. Contoh misalnya kayak Imam Bonjol, ya, Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, ya, dia berjuang di jalan Allah, berperang merebut kemerdekaan. Namun boleh saja raganya mati dikubur di dalam bumi, tetapi hidupnya, ya, nama harum itu terus terkenang sepanjang masa dan di dalam kubur mendapat rizki yang penuh dengan kenikmatan, gambaran-gambaran surga besok di yaumil hisab atau di hari kiamat. Maksudnya seperti itu, ya. Bukan berarti
orang yang betul-betul mati di jalan Allah berperang, kemudian betul-betul hidup, ya misalnya di dalam sana bisa naik motor, naik mobil dalam kubur, bukan begitu maksudnya. Seperti dalam dunia, ini butuh penafsiran khusus, ya, sehingga ada pemahaman bahwa wah ini seorang mujahid, seorang wali gitu ya, hidup di Indonesia misalnya tahun 2010 gitu ya, meninggal, kemudian ternyata peconot, hidup lagi di Madura gitu, bukan begitu ya. Karena itu bertentangan dengan konsep yang namanya maut itu sama seperti yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau juga diwafatkan, beliau juga makan, minum, dan bekerja seperti kita, dan beliau yang dibedakan dengan kita adalah mendapat wahyu, ya, kita tidak. Nah, tapi barangkali ada yang jawab, Pak Toha kan dapat wahyu, itu bukan wahyu tapi buwahyu, ya. Ini sedikit intermezzo, ya. Wahyu itu adalah kalam Allah yang langsung diturunkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, ya. Kemudian 170, ya. Mari perhatikan. Farihina bima, itu 5 harokat. Atahumullahu min fadlih. Coba. Stop dulu, stop. Jangan farinya dipanjangkan, tapi yang panjangnya hanya farihi kecil. Coba. Bima atahumullahu min fadlih. Nah, di sini diulangi, min fadlihi wa yastabshiruna billadzina. Coba. Min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Coba. Yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Walahum yahzanun. Mohon diperhatikan perkataannya, kita terjemahkan dan betul-betul diingat-ingat ya, dihafal ya. Farihina, mereka bergembira. Bima, disebabkan. Atahum, memberikan kepada mereka. Allahu, Allah, min, dari fadlihi, tapi dibacanya fadlih, karunianya. Wa yastabshirun, dan mereka bergirang hati. Ini maksudnya happy banget gitu ya. Billadzina, dan terhadap orang-orang yang lam tidak yalhaqu, mereka menyusul bihim, dengan mereka, min, dari khalfihim, di belakang mereka. Allah, bahwa tidak. Khaufun, mereka khawatir. Alaihim, atas mereka. Wala,
jangan ditahan ya. Wala dan tidak hanya besar hum mereka yahzanun hanya kecil pakainya z yahzanun mereka bersedih hati. Nah, maknanya ayat ini begini, mereka itu bergembira dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini artinya orang yang mau berperang itu meskipun ada yang balelo di belakang, kita harus teguh dan semangat ya. Karena apa? Berperang melawan orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir yang akan meruntuhkan Islam, hukumnya wajib. Tapi kita berjihad bukan dalam kondisi tidak berperang, misalnya kita orang berbeda pendapat, dipukuli, dikepuki, ya, kemudian adu jotos dan sebagainya untuk memperjuangkan bukan melawan orang kafir. Nah, ini keliru ya, penempatan ayatnya yang sangat-sangat tidak pas. Ini adalah penempatan di dalam semangat berjuang, berperang melawan kaum kafir ya, membela kebenaran dan membela agama Allah ya. 171 ya, perhatikan, lihat hurufnya dulu ya. Di situ ada ba dikolkolahkan ya. Yastabshiruna bini', di situ ain ya. Bini'matim minallahi. Coba. Yastabshiruna bini'matim minallahi. Di sini mimnya agak berdengung. Bini'matim minallahi. Coba. Bini'matim minallahi. Sambil mengenali ya tanda bacanya, nanti suatu saat kita terapkan belajar tajwid melalui nanti Iqra ya, seperti kemarin ya. Lanjutnya dari wafadliu, di sini bukan wafadlin tapi wafadliu wa annallaha la yudhi'u. Coba. Wafadliu wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Perhatikan terjemahannya. Yastabshiruna, mereka bergembira, bini'matin, dengan nikmat, min, dari Allahi, Allah, wa fadlin, dan karunia, wa anna, dan bahwasanya Allah la tidak yudhi'u menyia-nyiakan ajro pahala al-mu'minin orang-orang yang beriman. Nah, mari kita fahami maknanya begini. Mereka itu bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini kaitannya orang-orang yang beriman itu orang yang penuh semangat berjuang, berperang melawan orang-orang yang akan meruntuhkan Islam, yaitu orang kafir. Itu maksudnya seperti itu ya. 172. Kita lanjut ayat 172 ya. Perhatikan, ini selalu ada kata-kata alladzina yang bermakna orang-orang yang, itu harus dihafal ya. Alladzina berarti orang-orang yang ya. Zalnya agak dihempaskan ya. Alladzina tajabu lillahi
warrasuli, coba segitu dulu. Alladzina stajabu lillahi. Ayo, tadi sampai lillahi wa ya. Wa rasuli, ya ya. Lillahi wa rasuli, coba. Lillahi wa rasuli. War rasuli. Jadi panjangnya tuh di su, itu kan ada wawu sukun ya. Lillahi war rasuli, sekali lagi. Lillahi war rasuli. Nah, mim di situ nunnya dimatikan ketemu dengan ba, jadi seakan-akan bunyinya mim, bukan min ba'di tapi mim ba'di gitu ya. Perhatikan, mim ba'di ma asabahumul qarh ya. Min ba'di ma Qarh, hanya kecil ya. Kalau diulangi begini, asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum. Coba. Asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum. Wattaqu ya, oh ya, wattaqu ya, wattaqu ajrun azim. Coba. wattaqu ajrun azim. Alladzina orang-orang yang Alladzina orang-orang yang istajabu mereka memperkenankan atau mereka mentaati lillahi kepada Allah wa rasuli dan rasulnya min ba'di. Min itu dari ba'di setelah ma apa yang asabahum menimpa mereka al-qarhu luka lilladzina bagi orang-orang yang ahsanu mereka berbuat baik minhum di antara mereka wattaqau dan mereka bertakwa ajrun pahala azim yang besar. Maknanya seperti ini maksudnya ya, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka ini mendapat pahala yang sangat-sangat besar. Ini adalah keterangan Allah dari Quran Surat Ali Imran ayat 172 ya. Kemudian 173 ya. Alladzina qala lahumun nasu, coba. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Fahsauhum fazadahum imana wa qalu fazadahum imana wa
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, sekarang kita terjemahkan perkataannya. Alladzina, orang-orang yang Alladzina, qala, mengatakan lahum, kepada mereka annas, manusia, inna, sesungguhnya, annas. Diperhatikan ya, kalau nun tasjid itu inna summa, berarti dengung terus ya. Jadi ulangi lagi, annas, manusia, qad, sungguh, jama'u, mereka telah mengumpulkan, lakum, bagi kalian, fahsauhum, maka takutlah kepada mereka, fazadahum, maka ia menambah mereka, imana, keimanan, waqalu, dan mereka menjawab, hasbuna, cukuplah kami, Allahu, Allah, wa ni'ma, dan sebaik-baik al-wakil, pelindung. Nah, maksudnya yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, mereka ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, yang nyinyir maksudnya ya, yaitu orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang taat maksudnya ya. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kami, dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Ini kalau orang yang betul-betul sudah mantap keimanannya di dalam berjihad. Itu saja kajian malam hari ini ya. Kita akhiri dengan terakhir surat Ali Imran ayat 173. Yang akan datang nanti kita lanjut mulai dari 174. Semoga bermanfaat, dan kepada sahabat Iqra, kemudian para pemirsa channel YouTube, mari sekali lagi kita semangati bersama. Hiduplah dengan ilmu, karena dengan ilmu hidup kita akan dimudahkan. Hiduplah dibarengi dengan seni, karena hidup yang dibarengi dengan seni yang manfaat, insya Allah hidup kita akan semakin terasa indah. Hidup pula lah dengan bingkai iman dan takwa, pasti hidup kita akan semakin terarah. Semoga Allah menuntun kita di dalam barokah, lindungan, karunia, dan hidayah, sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kepada para pemirsa channel YouTube, kami segenap sahabat Iqra mohon sedekahnya untuk subscribe, like, dan share atau berbagi kepada pihak-pihak lain. Semoga channel ini semakin ke depan semakin baik dan semakin berkembang untuk mencerahkan kepada pihak-pihak atau orang-orang yang betul-betul membutuhkan ilmu di dalam bagaimana mempelajari Al-Quran dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang mudah difahami, sehingga hal ini akan bermanfaat bagi kita dan bagi semuanya yang akan mendalami Islam secara kafah atau secara paripurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama pribadi yang membimbing kajian malam hari ini, barangkali ada salah-salah mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.